Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri Puspita Indasari, ada juga teman saya Nadia Tantri Utami dan Vida Aziza. Kelompok kami ingin mempresentasikan analisis krisis pada organisasi Citibank. Penyebab terjadinya krisis. Di Indonesia, reputasi Citibank yang berpusat di Amerika Serikat relatif baik dan tidak banyak mendapatkan sorotan negatif, baik dari media massa maupun masyarakat. Reputasinya mulai goyah ketika terjadi dua kasus yang menarik perhatian umum, yaitu kasus meninggalnya nasabah Citibank yang diduga akibat dianiaya oleh penagih hutang yang disewa oleh Citibank, dan kasus penyalahgunaan wewenang karyawan Citibank yang merugikan nasabah dan bank tersebut lebih dari 10 miliar rupiah. Walaupun kedua kasus tersebut memberikan andil dalam munculnya krisis, namun pada kasus yang kedua, permasalahannya mempunyai implikasi luas mulai masalah ekonomi, politik, hingga sosial dan melibatkan banyak stakeholder serta sorotan media massa yang gencar. Atas pertimbangan tersebut, maka penelitian ini dibatasi hanya pada kasus penyalahgunaan wewenang karyawan Citibank. Masuk ke level krisis. Menurut kelompok kami, pada kasus krisis di Citibank merupakan krisis yang memasuki level mikro, yang dimana kasus ini terjadi akibat adanya penutupan kartu kredit secara besar-besaran kepada nasabah yang diakibatkan oleh kelalaian pada salah satu karyawan Citibank. Tahapan terjadinya krisis yang pertama, tahap krisis. Menurut James Gurnick, seorang pakar PR mengemukakan bahwa idealnya komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan stakeholdernya adalah komunikasi simetris dua arah, di mana organisasi mengembangkan mutually beneficial relationship. Teori stakeholder dalam manajemen komunikasi krisis menekankan pentingnya membangun ongoing positive communication relationship dengan para stakeholder organisasi-organisasi yang bersifat terbuka dan jujur dengan media sejak sebelum dilanda krisis. Tahap terjadinya krisis yang kedua adalah tahap krisis. Kasus ini adalah bahwa nasabah kelas kakap yang menjadi korban, yaitu para pejabat dan pengusaha yang dibantu MD melakukan money laundering dan kehidupan pribadi MD, mantan karyawan Citibank, yang dipecat karena menjadi dalam penggelapan dana nasabah. Strategi komunikasi lain yang digunakan Citibank adalah mortification strategi, yaitu upaya untuk mendapatkan maaf dari masyarakat dan menciptakan penerimaan atas krisis yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada tahap pasca krisis, yaitu upaya manajemen Citibank untuk terus menginformasikan kesungguhannya dalam melaksanakan sanksi BI dengan segala konsekuensinya. Adapun berita yang muncul seputar komitmen Citibank untuk memperbaiki kesalahannya adalah menjamin pengembalian dana nasabah, menjamin tidak ada pemecatan karyawan, dan berita seputar upaya Citibank untuk mempertahankan bisnisnya melalui aktivitas perbankan di sektor komersil dan korporat. Situasi krisis yang terbentuk. Pertama, tahap prodromal. Hal ini terjadi karena top manajemen Citibank lalai untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan pada divisi Priority Banking, khususnya terhadap MD, Senior Relationship Manager yang sudah bekerja Citibank lebih dari 10 tahun. Lalu ada tahap acute, ketika media massa telah menginformasikan sebuah kejadian yang berpotensi merugikan masyarakat, maka dengan cepat berita tersebut akan tersebar luas. Demikian juga halnya dengan kasus Citibank. Media massa memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk opini publik. Lanjut, ada tahap kronik. Sanksi yang diberikan BI adalah larangan menerima nasabah Priority Banking dan kartu kredit Gold dan Platinum selama 2 tahun serta harus mengganti kerugian dana nasabah yang digelapkan karyawannya. Selain itu, baik CEO maupun karyawan yang terlibat harus diberhentikan atau dimutasikan.
Lalu ada tahap resolution. Hingga saat ini, kasus penggelapan dana nasabah yang menimpa Citibank belum sepenuhnya tuntas. Intensitas pemberitaan mengenai kasus ini di media massa walaupun sudah menurun, namun tidak berarti hilang sama sekali. Tampaknya pernyataan manajemen Citibank atas pengakuan kesalahan, permohonan maaf, dan menerima segala sanksi serta konsekuensi yang harus dijalankan mampu mengurangi intensitas berita tentang Citibank. Upaya penanggulan krisis, memasang iklan permohonan maaf, setelah halaman di harian Kompas dengan headline "Komitmen Kami untuk Indonesia" yang artinya merupakan permintaan maaf kepada nasabah dan masyarakat. Yang kedua ada komitmen Citibank untuk memperbaiki kesalahannya adalah menjamin pengembalian dana nasabah, menjamin tidak ada pemecatan karyawan dan berita seputar upaya Citibank untuk mempertahankan bisnisnya melalui aktivitas perbankan di sektor komersial dan korporat. Lalu dampak krisis. Dampak negatif dari kasus ini yaitu membuat nasabah Citibank untuk menaruh kepercayaan sangat menurun. Eee Banyak nasabah Citibank menutup rekening karena kasus ini dan juga pihak Citibank rugi dalam segi keuangan karena harus mengganti uang nasabah yang digelapkan oleh karyawannya. Lain dengan dampak positifnya yaitu Citibank jadi tahu kelemahan di perusahaan karena kasus ini dan juga Citibank jadi lebih hati-hati dalam memilih karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.